Sayyidina Utsman itu. Kalau Sayyidina Ali mungkin meneruskan keturunan Rasul ya sampai sekarang. Itu sunnah. Tapi dalam arti tertentu sunnah di situ adalah akidah. Karena seperti orang-orang Wahabi gitu kan, mereka kadang nggak hormat ke khalifah yang lain kan. Jangankan khalifah, orang tua Nabi sendiri kan nggak dihormati. Menurut mereka neraka katanya. Itu kan ya. Nah, itu jadi karena akidah sudah menyimpang. Jadi hukum syara itu berapa tadi teh? 10 ya. Yang 5 disebut hukum wani ya, syarat sah ya, kemudian sabab, mani udah jelas paham ya, mani dan fasid ya atau batal. Kemudian hukum taklifnya wajib syar'i ya. Wajib yaitu mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala jika dikerjakan, berdosa jika ditinggal ya. Kemudian kedua sunnah, berpahala jika dilakukan, tidak apa-apa jika ditinggal ya. Kemudian mubah atau halal itu mah dikerjakan atau dikerjakan juga nggak berkaitan dengan pahala, nggak ada kaitan dengan siksa gitu ya. Makan kan kayak wah saya enak ya makan. Tetapi ini yang halal suka berubah. Kalau misalnya kebanyakan kita makan yang haram akan menyebabkan mati jadi haram. Kelebihannya itu jadi haram gitu. Nggak boleh kalau dikira-kira makan ini ya sangat enak, tapi kalau kebanyakan mati ulah terus kan gitu. Tapi kalau tidak makan juga bisa mati, jadi wajib makan gitu. Nah jadi yang suka berbuat ini ya, yang ini. Kalaupun yang ini itu bukan berubah, tapi dia merusak. Terus misalnya darurat ya, darurat orang tuh bisa wudu, tuh bisa man gitu. Yang harus kiblat dengan dia kan di penjara, misalnya orang di penjara nih nggak dikasih izin keluar, nggak bisa sholat lihormatil waktu. Nah itu darurat, menghormati waktu sholat bisa gitu tanpa wudu, tapi tetap ketika dia sudah bebas misalnya ada waktu harus dikado, tetap diganti. Itu wungkul berat nanti. Nah, itu kemudian ya wajib, sunat, halal, mubah atau boleh jaiz ya, ini sama. Kemudian makruh ya, makruh lawannya sunnah kan. Kalau makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggal berpahala ya. Kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, ditinggal nggak apa-apa, jadi lawanana gitu. Yang terakhir haram, lawannya wajib nih dikerjakan mendapat siksa, ditinggal berpahala. Paham ya? Mungkin itu aja. Ini ada pertanyaan nggak? Belum sih. Nah, Bapak perlu tambah gini ya, kalau udah beres nih, nggak anggap beres tentang Al-Quran tadi. Karena sudah jelaskan bahwa semua hal itu di Al-Quran dijelaskan. Ketika tidak ditemukan baru cari di hadis. Itu kan jawaban Mu'adz bin Jabal ya. Ketika ditanya oleh Nabi, nyari apa ya? Mau salat? Sok. Ketika Nabi nyuruh Mu'adz bin Jabal untuk jadi hakim ya, hakim di Yaman, tapi ke Nabi dites dulu, proper test namanya, ditanya kayak patak di ida aradalaka qadaun ya Mu'adz, gimana caramu untuk memutuskan suatu kasus jika engkau disodori suatu kasus hukum gitu. Nah, kata Mu'adz, akdi bi kitabillah ya Rasulullah, saat itu saya akan menghukumi sesuai dengan Al-Quran. Jadi sesuai jawaban mata dengan ayat Al-Quran kan, wa anzalna ilaikal kitab tibyana likulli syai kan gitu. Bapak Allah telah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu gitu. Nah, kemudian Nabi diam sejenak ya. Tapi Nabi hentanya lah berarti setuju oleh Mu'adz. Tapi kemudian Nabi bertanya lagi, Pak Ilham tajid pi kitabillah. Terus Mu'adz gimana caranya kalau ternyata solusi yang kamu cari itu tidak engkau temukan di Al-Quran? Berarti Nabi sudah memprediksi bahwa suatu saat akan ada hukum-hukum kasus-kasus yang tidak ditemukan secara letterlek di Al-Quran gitu, tidak secara langsung tapi tersirat gitu kan. Ente perlu penggalian tuh, tersirat itu kan tidak mudah. Nabi sudah tahu itu, sudah prediksi. Gimana kalau tadi Al-Quran tidak ditemukan secara langsung gitu. Mu'adz menjawab, Pak bisunati Rasulullah, ya Rasulullah saya akan mencari di sunnah Rasul atau di hadis. Nabi diam juga, berarti kan setuju. Nah yang ketiga nih, Pak Ilham tajid fi sunnati Rasulillah walaupun kita bilang, bagaimana jika engkau tidak temukan itu baik di sunnah Rasul maupun di Al-Quran? Nah ini nggak pernah dikaji oleh Wahabi. Nah Mu'adz langsung menjawab karena dia ahli hukum, ajtahidu ro'i wala alu,
Ya Rasulullah ketika tidak ditemukan itu di dalam Al-Quran maupun hadis, saya akan ijtihad tanpa ragu. Maka Rasulullah bersyukur gitu kan, alhamdulillahilladzi wafaqa rasuli lima yarda rasuluhu gitu kan. Ya Allah, saya bersyukur karena Engkau telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya hingga membahagiakan Rasulnya gitu kan. Berarti ijtihad itu adalah jalan yang diridhoi oleh agama. Ya, jadi hukum itu, sumber hukum itu kan Al-Quran, kedua hadis, ketiga ini hukum-hukumnya hasil ijtihad. Sehingga kata Nabi, idza sahadal hakim fa asaba pahalahu ajroni. Ketika seseorang hakim itu berijtihad, mujtahid di situ maksudnya, dan benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Tetapi ketika meleset, dia tetap dapat 1 pahala. Karena ijtihad itu ibadah, bukan dosa. Walaupun tidak tepat ya. Jadi tepat dan tidak tepat gitu. Misalnya Imam Syafi'i ini berijtihad bahwa fardu wudu itu ada 6. Ya. Fardu wudu ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga sikut. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki hingga memuncangkan ya. Keenam, tertib. Nah, ini yang 2 ini dari hadis. Ada Al-Qur'an cuma 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum gitu kan. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian kedua tangan hingga sikut. Wamsahu birusikum, usap kepala. Warjulakum, basuh kaki. 4 di Al-Qur'an. Nah, oleh Imam Syafi'i ditambah lagi dengan niat. Karena ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah itu karena niat, ditambahkan ke situ. Kemudian juga tertib. Tertib kan ada hadisnya. Ibda'u bima bada Allah. Hadisnya begitu. Imam Syafi'i ini memahami bahwa kita itu harus memulai sesuatu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Pertama kan membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, terus mengusap kepala. Nah, itu tertib itu begitu. Jangan ditukar gitu. Misalnya pertama cuci kaki dulu. Nggak tertib artinya kan? Ya tertib itu wajib. Nah, ini Imam Syafi'i ijtihad. 2 dari hadis, 4 dari Quran. Ini ijtihad itu. Bagaimana kan kita tidak tahu ya. Tidak boleh kita mengada-ngadakan wah gaya wudu teh, nggak boleh. Kita bukan musyahid. Kan yang berhak meneliti hukum itu hanya musyahid. Itu udah dapat persetujuan Nabi kan. Udah persetujuan Nabi. Nah, ini Imam Syafi'i ijtihad tentang rukun iman ikut misalnya. Ya. Jika ijtihad Imam Syafi'i itu benar menurut Allah ya, kan kita tidak tahu hakikatnya benar menurut Allah atau enggak tahu. Jika benar dapat pahala 2. Jika tidak benar meleset gitu ya. Nah, tapi itu kan bukan masalah gampang, makanya tetap dapat pahala, dari segi ijtihadnya dapat pahala. Jadi kalau dapat pahala itu pertama dia ijtihad, itu disuruh Nabi kan ya. Nah, dia diridhoi oleh Nabi gitulah. Ijtihad, kedua benar, itu dapat pahala. Tapi kalau tidak tepat, tidak benar, tetap dari ijtihadnya dapat 1 pahala. Misalnya ijtihad Imam Syafi'i ini benar, tepat. Kamu mengikuti Imam Syafi'i, kamu dapat 2 pahala. Cuma karena kamu mengikuti Imam Syafi'i jadi double pahalanya. Pertama, pahala beliau sendiri 2 misalnya. Nah, terus dapat dari mu'in karena mengikuti beliau 2, jadi 4 beliau kita 2. Nah, mau kasih sul makanya. Tapi kita harus bersyukur karena kita tidak mampu ijtihad. Dan itu jadi ketetapan hukum syara. Hukum syara nih. Bagi umat akhir zaman ada di kitabnya Jauhar Tauhid. Bagi umat akhir zaman yang ingin selamat, yang tidak mampu ijtihad, wajib. Wajib mengikuti salah satu imam yang 4. Wajib, kalau enggak dosa. Nyimpang gitu lah. Nyimpang. Karena kan ayat wala takbu malai salah kabi ilmu. Karena wala bicara sesuatu yang tidak kamu ketahui, hukum syara itu urusan Allah sama Nabi lah. Ya, kalau kita bukan musyahid jangan wani-wani lah menetapkan ya teh haram gitu. Ya kan sekarang itu seorang Wahabi gitu. Mengharamkan rokok, hayang mengharamkan nasman Al-Qur'an tuh ya. Tapi kayak orang malah ketemu gitu. Lu menentukan haram teh kan udah Allah. Enggak ada itu. Akhirnya kan pakai dalil apa? Dalil logika akhirnya teh karena rokok itu membahayakan tuh. Bukan itu, elat ke hukum bukan itu. Ya. Nah, jadi ngaco akhirnya. Itu ya masalah ijtihad itu udah ditentukan oleh Rasul ya dan diridhoi gitu jika kita tidak mampu ijtihad disebutnya awam.
Jangankan kita ya, Imam Bukhari aja termasuk awam. Beliau tidak sampai ijtihad. Makanya dalam fikihnya mengikuti Imam Syafi'i kan. Jadi awam itu luas. Setiap orang yang tidak mampu ijtihad awam. Wajib taklid gitu. Wajib taklid. Ya karena kalau nggak begitu nanti hukum agama bisa macam-macam, semua bikin sendiri kok. Ya. Nah, sekarang dibatas ulama 4 aja. 4 aja. Ya. Jadi yang termasuk Musa itu siapa aja? Ini kata Nabi, ashabi kanujum. Bi ayihim iktadaitum iktadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Kepada siapapun engkau mengikuti pasti dapat hidayah. Pertama itu para sahabat, itu mustahid. Cuma kan sahabat waktu itu lagi berjuang, jadi mereka tidak fokus ke istihadnya gitu. Kebetulan yang istihad ada di ulama tabi'in, ya Imam Hanafi, ya Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, ini tabi'in nih, tabi'in. Jadi ini yang masalah istihad. Jadi kata guru Bapak itu pada kurun itu ada 11 yang memang musyahidnya diakuilah oleh ulama waktu itu ya. Tapi di antara 11 itu hanya 7 yang terbukukan. Di antara yang 7 itu hanya 4 yang paling lengkap. Harus lengkap ya. Harus lengkap. Nah, jadi sehingga ulama sepakat 4 inilah yang harus kita ikuti salah satunya ya. Jadi syaratnya kita bertaklid itu pertama harus kepada musyahid mutlak. Kedua harus mudawan, ada bukunya, ada handbooknya ya. Yang ketiga tidak boleh talfik, digabung-gabung. Dari Syafi'i ambil yang ringan, dari Maliki ambil yang ringan. Nah itu dipakai, nggak boleh itu, dosa besar itu. Harus Syafi'i semua. Khususnya dalam hal yang tidak ada Syafi'i ini, kayak di Arab misalnya, kita bersentuhan kulit sama istri, nah itu intikal dulu, boleh itu, karena terpaksa darurat. Pindah dulu ke Imam Maliki misalnya ya, mengikuti Maliki dalam masalah pembatalan itu wudu, jadi tidak batalkan. Tapi setelah ke Indonesia balik lagi Syafi'i, itu solusi namanya. Ya. Jangan dipakai selamanya. Karena kalau selamanya kan kita harus merubah berarti ke Maliki semua, dan di Indonesia nggak ada, kitab-kitab Maliki itu nggak ada. Nah, sehingga itu kan sering dialah sama jamaah tabligh, mereka itu katanya madhabnya itu Maliki katanya di Indianya. Berarti kalau mereka di sini mau aktif ya harus Maliki dong, berarti harus pindah itu hasadaiin. Soalnya iklimnya nggak ada di kita tuh harus Syafi'i semua kitab tuh ada gitu. Ya udah aja, nggak susah sih ya, ngambil aja gampang aja gitu kan. Walaupun mungkin nggak tahu nih, nggak tahu mungkin ayat Al-Qur'an mana, hadisnya mana ya pada urutan genap apa tidak tahu. Selama mungkin yakin itu ajaran Syafi'i, dia menyamakan jadi sah, diterima kok agama. Itu enaknya taklid deh. Ya. Karena kalau nggak taklid harus siap, ya itu berat kita. Ilmunya nggak ada gitu. Kompetensinya nggak ada ya, apalagi kita semakin jauh kan ya. Sedangkan Imam Syafi'i kan masih dekat kan ke zaman sahabat kan. Imam Syafi'i kurun ketiga itu termasuk tabi'in kan. Imam Syafi'i itu masih diakui sebagai ulama salaf itu kan. Lahirnya tahun berapa, 150 kalau nggak salah Imam Syafi'i itu ada di kurun kedua kan. Pertama zaman sahabat ya, yang kedua Nabi dan sahabat 100 tahun pertama, 100 tahun kedua zaman tabi'in, murid sahabat. Nah, ada di kurun ini Imam Syafi'i teh. Cuma wafatnya di kurun ketiga, tabi'in. Jadi ulama hebat gitu. Apalagi Imam Syafi'i kan bukan cuma di Mekah ya. Itu kan sampai ke Irak juga, Nabi teh sampai ke Mesir. Imam Syafi'i itu sampai ke Mesir. Jadi banyak pengalaman gitu. Nah, sedangkan Imam Hanafi kan di Kupah kalau nggak salah itu waktu itu, Iran kalau nggak salah Kupah. Imam Hanafi di sana aja, tapi jagoin ro'yunain. Jadi banyak memakai rokyu hukum di Imam Hanafi. Tapi jeung Imam Syafi'i mah dibanding kuproma teh lebih mending Imam Syafi'i gitu kan. Karena lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya. Sehingga apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil itu belum tentu di Bukhari ada. Ya, belum tentu. Jadi itu kudu deui ngoreksi urang teh. Cik Imam Syafi'i sah teu ieu hadisna gitu nya. Padahal Imam Bukhari teh murid Imam Syafi'i. Kumaha ya rek ngoreksi guruna. Nah di zaman Imam Syafi'i nggak perlu kodifikasi hadisnya, belum diperlukan gitu kan. Perlunya apa, hukum waktu itu, fikih kan, fikih. Jadi fokusnya beda. Jadi oleh Imam Syafi'i dipakai dalil pasti sah tuh hadisnya. Ada Imam Syafi'i tahu sumbernya, langsung ketemu jeung orang-orangna gitu kan. Imam Bukhari aja kan ngambilan dari apa yang Imam Syafi'i gitu kan, terus dicari lagi orang. Jadi heran gitu kalau orang menganggap tapi kisah Syafi'i sarwate jeung Imam Bukhari dibalik gitu.
Ada gambaran dikit ya. Jadi kalau orang bilang hukum syara harus tahu hukum yang 10 tadi. Hukum wad ini 5, hukum taklif 5. Kalau enggak tong percaya. Nyimpang ya pasti ya teman. Nyimpang. Dan benar-benar belajar Islam dipelajari iya, hukumnya iya. Oke, akhirnya teh geus mulai ditinggalin kan. Makanya kita harus berusaha mengadakan pengajian ya. Pengajian, pagi alhamdulillah tadi ketemu sama orang-orang. Kita gaul. Rek ngaraji alhamdulillah, Bapak-bapak, syukur. Atau katanya kalau tidak ditolongan gitu. Kita takut berdosa membiarkan lingkungan gitu kan. Iya. Harusnya ada yang tampil tapi kan siapa gitu. Ya kalau nggak ada orang lain kita lah gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi gitu ya, bahwa kita tidak mampu istihad wajib taklid. Jadi jangan ragu-ragu kamu ya. Walaupun kamu tidak tahu dalilnya, Al-Qur'annya, tapi ketika kamu tahu ini ajaran Syafi'i ya, walaupun kamu belajar ke Bapak ya, Bapak kan guide aja, pengantar. Pada hakikatnya kalau kamu mengamalkan amalan Syafi'i, kamu tuh guru langsung ke Imam Syafi'i. Daerah itu yang tanggung jawab gitu kan. Bapak hanya mengantar aja gitu ya. Tapi kita juga berkaitan dapat pahala gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lah, karena Imam Syafi'i itu di samping beliau itu dianggap paling cerdas di antara ulama mujtahid yang lain, juga ke atasnya itu masih saturunan dengan Rasulullah gitu ya. Banyak kelebihannya lagi. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.